Saudari dan saudara yang terkasih, dari manapun kita mulai, upacara Vigili Paskah, walau sangat panjang, selalu luar biasa. Bahkan banyak orang Katolik sesat, pikir kalau datang pada Vigili atau malam Paskah, hari Minggu tidak usah lagi ke gereja. Terbalik. Hari ini tidak ada kewajiban ke gereja, tapi besok wajib. Karena besok adalah hari kebangkitan. Maka saudara-saudari yang sudah punya pikiran dan rencana besok pagi-pagi mau keluar kota, misa dulu. Amin. Penataan simbol, bukan simbolon. Simbol cahaya kan sudah tadi, di luar hampir terbakar langit dan bumi. Kemudian upacara lilin. Nanti menyusul simbol air. Kemudian menyusul roti dan anggur. Semuanya berbicara tentang identitas kita. Dan cita-cita hidup kita masing-masing. Di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Drama hidup terlengkap kita tampilkan pada malam ini. Dari Alfa sampai Omega. Bacaan memang mestinya ada 7 bacaan dari perjanjian lama. Tapi demi kesanggupan orang-orang yang sudah pikun seperti saya, kita putuskan 3 saja dibaca, dan itu diizinkan oleh gereja yang kudus. Kita berkisah dan berdendang tentang hidup kita. Kita kisahkan bagaimana kita diciptakan. Dari kitab Kejadian. Kita dengarkan bagaimana umat Israel yang adalah lambang bagi kita mesti keluar dari Mesir. Kalau mau merdeka, mesti keluar dari penjajahan. Walaupun mungkin enak. Dan kemudian umat Israel seperti kita pun kadang-kadang suka memberontak. Karena itu kita baca kitab Yehezkiel dengan berkata, hati dan semangat baru kuberikan kepadamu. Lalu kita sampai kepada kisah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan malam ini kita baca Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Sesungguhnya seluruh kitab suci itu menjelaskan identitas kita. Kita dari mana dan mau kemana. Kita dengar dan cermati asal-usul kita, termasuk kelemahan. Hingga kita juga seperti orang-orang Israel, berkali-kali jatuh dalam dosa. Dan diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita melalui wafatnya di kayu salib. Kisah penyeberangan Laut Merah orang-orang Yahudi akan kita rayakan nanti pada misa kedua dengan pembaptisan orang-orang dewasa dan anak-anak. Dan untuk kita akan membaharui janji baptis. Maka sekarang saya ingin memberikan renungan tentang Injil terutama. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Tajuknya, para perempuan di makam Yesus. Para perempuan di makam Yesus. Kita ulangi ini ya. Sekali lagi. Sangat menarik. Mengapa
para perempuan itu yang kita ingin renungkan. Karena tentang perempuan ini, 2 nama perempuan disebut dalam Injil Matius bab 28 tadi, yakni Maria Magdalena dan Maria yang lain. Kepada kedua perempuan ini, akhirnya juga kepada kita semua, Yesus Kristus melalui malaikat-malaikatnya memberikan 3 tugas. Menengok, mendengar, dan mewartakan. Kedua perempuan itu menengok kubur. Mereka bersoal-soal bagaimana batu kubur itu bisa dibuka. Mereka menengok ke dalam dan kubur kosong. Lalu mereka mendengar malaikat itu, dia tidak di sini lagi. Lalu kemudian yang ketiga, mereka diberikan pesan, pergilah ke Galilea. Katakanlah bahwa dia telah bangkit. Kedua perempuan itu menengok, mendengar, dan mewartakan. Sangat penting bagi renungan kita pada malam ini. Menengok, mendengar, dan mewartakan. Sangat menarik. Kenapa perempuan yang dipilih? Dan itu mau kita renungkan, yakni 3 hal. Menengok, mendengar, dan mewartakan. Saya tidak mau loncat-loncat kepada kesimpulan yang sesat. Saya hanya ingin mengetengahkan kepada saudari dan saudara sekalian ayat-ayat kitab suci pada malam ini. Dari Matius 28 ayat 1 sampai dengan 10. Pertama, mereka melihat, mereka mendengar, dan kemudian mewartakan bahwa 1, Tuhan Allah selalu hadir. Bapak Yosef yang sangat dikagumi oleh suster-suster Santo Yosef ini, dan juga diangkat oleh Paus sebagai pelindung gereja kudus, pernah sangat galau ketika mengetahui bahwa Maria hamil. Tetapi dalam mimpi dia diberitahu, sesungguhnya dia mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dalam mimpi itu disampaikan kepada Yosef, apapun kata orang, apapun keberatanmu, apapun kecurigaanmu, ingatlah kata Tuhan. Akan ada Immanuel, Allah menyertai kita. Mimpi yang disampaikan kepada Yosef itu diulangi lagi oleh Yesus pada bacaan yang tadi dibacakan oleh Pater Benyamin Purba. Kata Yesus kepada murid-muridnya, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Lihatlah betapa menariknya. Ketika Maria hamil, malaikat itu memberitahu, Immanuel, Allah menyertai kita. Dan 33 tahun kemudian, Yesus berkata, jangan takut, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Maka
perayaan Paskah malam ini dan Paskah yang lain adalah keyakinan kita Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu hadir. Dan di dalam pemberkatan lilin Paskah tadi disebut Tuhan hadir sebagai Alfa dan Omega. Dan itu yang kita peroleh dari perempuan di makam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua yang dapat kita renungkan dan mungkin kita gaji dari merayakan malam Paskah yang rada membosankan ini karena panjang amat. Apa yang saya sebut transformasi perempuan di makam. Transformasi perempuan di makam. Transformasi perempuan di makam. Obsesi dan keprihatinan perempuan sahabat-sahabat Yesus adalah supaya tubuh Yesus dikubur itu satu, dipastikan sudah memang meninggal dunia. Karena itu mereka mau pergi ke makam untuk memastikan. Dan kalau sudah wafat, mereka akan membawa rempah-rempah, balsem, minyak gaharu untuk mengawetkan dan sekaligus mempercepat kering jasad itu. Itu obsesi mereka sebagai perempuan-perempuan yang dekat. Dan sebagaimana di seluruh dunia, perempuan lebih telaten daripada kami laki-laki. Ini bukan soal gender. Kalau tidak percaya kita bandingkan ke rumah kita masing-masing. Bagaimanapun ibu kita semua lebih telaten daripada ayah kita. Kalau saya salah, nanti protes ke makam ibu dan bapak saya di Samosir. Nah, tapi apa yang terjadi? Ternyata kedua perempuan itu mengalami transformasi dan mengubah mindset. Karena mereka melihat dan mendengar. Mereka melihat, kata penginjil, makam kosong. Dan lebih dari hebat itu, mereka tidak lagi terobsesi untuk membuat balsam rempah-rempahan supaya jasad Yesus itu cepat mengering, tidak membusuk dan tidak bau. Mereka mengalami transformasi. Mereka melihat dan mencoba hal-hal yang kita hindari dan sangkal barangkali. Para perempuan itu mengalami transformasi di makam. Mereka menemukan mutiara. Walaupun mutiara dalam lumpur. Saya dan banyak orang suka yang gampang. Saya diminta oleh pengurus liturgi di satu stasi supaya mengganti ordinarium malam ini. Jangan kita nyanyikan yang lain. Saya bilang kalau tiap tahun kita ganti, kapanpun tak pernah akan kita nyanyikan. Mungkin juga ada di antara kita yang kurang senang. Panjang-panjang amat upacara ini. Supaya tidak panjang, tidak usah datang. Pasti akan pendek. Ya tapi kalau datang, itulah panjang. Dan kalau datang dan melihat panjang, kita mesti siap mengalami transformasi. Tetangga kita menghafal ayat-ayat kitab suci pada hari Natal. Dan kita ikut-ikutan. Ayat-ayat kata orang di kampung saya. Liturgi Natal kata orang di Medan. Persis. Kita bukan. Kita pada malam Paskah. Dari kitab Kejadian sampai kebangkitan. Yang kedua, kita suka silau akan yang spektakuler. Yang kinclong dan
kemilau, gampang masuk perhatian kita. Yang biasa-biasa, yang itu ke itu, tidak menarik. Nih. Sebegitulah perempuan itu mengalami transformasi di makam. Mereka datang untuk menaruh rempah-rempah, untuk menaruh balsem, untuk menaruh gaharu, minyak gaharu, supaya tidak membusuk, cepat kering. Maka dalam keadaan hal-hal yang rutin itulah dan hal-hal yang biasa itulah, jangan yang spektakuler itu, kita sanggup lebih terampil, lebih baik, lebih profesional, dan mengalami transformasi iman. Khotbah pastor-pastor yang masuk angin jangan menghambat kita maju. Khotbah pastor-pastor, begitu dikatakan dalam studi rekoleksi imam-imam ya, Pastor Ben, khotbah pastor yang buat ngakak-ngakak, ketawa-ketiwi dari awal sampai akhir, jangan juga terjebak. Kita seperti para perempuan di makam mesti mengalami transformasi. Dan kita mesti bersama. Gereja ini akan menjadi smart kalau kita tidak buang badan saja mengatakan urusan PUGP lah, urusan PLBKS lah, urusan pengurus lingkungan. Tidak, ini urusan kita bersama. Transformasi di makam Yesus. Yang ketiga, kan begitu ya? Kan selalu tiga ya. Yang pertama, bahwa Yesus menepati janji Tuhan Allah, Immanuel, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Yang kedua, transformasi perempuan, bisa juga transformasi laki-laki. Seandainya laki-laki bisa melahirkan, pasti akan terjadi transformasi. Ada orang yang setuju atau keberatan, saya kurang tahu. Tapi saya pernah menonton film Arnold Schwarzenegger itu, dia hamil. Ini namanya isapan jempol. Transformasi di makam. Kan sering terjadi. Kalau orang tua kita meninggal, terjadi transformasi kan? Yang berkelahi berdamai, berpelukan, meratap, meraung-raung. Transformasi di makam Yesus dan transformasi di gereja Santo Antonius Hayamburuk, Medan. Amin. Yang ketiga, ini berita gembira. Kalau yang ketiga keluar, khotbah segera selesai. Yang ketiga, yakni merawat persekutuan. Merawat persekutuan dan menjadi smart family, smart paroki. Persekutuanlah yang membuat kita semakin smart. Fokus pastoral dan tema sinode para uskup 2020-2023 adalah bersekutu, berpartisipasi, dan bermisi. Ketika kita benar-benar bersekutu, yang di depan jangan jalan sendiri, yang di belakang jangan ngeyel, dan yang di samping jangan tawuran. Kita akan mengalami kebangkitan Paskah. Kata Bapak-Bapak Paus, kita berjalan bersama. Kalau tidak di depan, di tengah. Kalau harus di belakang, jangan ngeyel. Dan itulah para perempuan di makam Yesus. Deo gratias. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan
dan tekun melaksanakannya. Kita siapkan lilin kita.